Selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam renungan harian Jalan Hidup Katolik. Hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022, pada pekan biasa kedua. Selamat mengikuti. Sabat menjadi hari istimewa dan mendapat perhatian yang khusus karena merupakan salah satu dari 10 perintah Allah. Dalam hukum tersebut dijabarkan berbagai aturan secara detail. Dengan pemahaman tersebut, tidak heran jika orang Farisi menegur Yesus karena murid-muridnya berjalan di ladang dan memetik bulir gandum pada hari Sabat. Orang-orang Farisi sangat marah kepada Yesus dan para muridnya karena mereka telah berani melanggar tradisi dan hukum Taurat tentang hari Sabat yang seharusnya dihormati dan dijunjung tinggi. Tetapi Yesus dengan tegas dan penuh keberanian berkata bahwa Dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Dalam kisah Injil, murid-murid Yesus dimarahi oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, bukan karena memetik dan memakan gandum dari ladang, tetapi karena mereka melakukan pekerjaan pada hari Sabat. Dalam membela murid-muridnya, Yesus berpendapat dari Alkitab bahwa kebutuhan manusia lebih diutamakan daripada kebiasaan ritual. Ketika Daud dan orang-orangnya berusaha menyelamatkan diri, mereka mencari makanan dari imam besar Abimelek. Bisa kita baca dalam 1 Samuel 21 ayat 1-6. Satu-satunya roti yang dimilikinya adalah roti kudus yang dipersembahkan di bait suci. Pada setiap hari Sabat, pagi hari 12 roti diletakkan di hadapan Tuhan di atas meja emas di tempat suci. Setiap roti mewakili salah satu dari 12 suku Israel. Tidak ada yang diizinkan makan roti ini, kecuali para imam, karena itu mewakili hadirat Allah. Karena lapar dan membutuhkan makanan dan kekuatan fisik, Daud dan orang-orangnya memakan roti ini yang dipersembahkan Abimelek kepada mereka. Apa yang dikatakan Yesus adalah bahwa ada hukum lain di atas hukum yang tertulis. Apakah hukum itu berasal dari Allah atau manusia? Sebuah hukum yang ditempatkan oleh Sang Pencipta ke dalam kodrat manusia. Kebutuhan-kebutuhan yang bersifat mendesak melampaui hukum yang tertulis. Kuasa Yesus Kristus atas hari Sabat menunjukkan bahwa Dia adalah Anak Allah yang berkuasa, Mesias yang telah ditentukan Allah untuk menjadi wakil manusia di hadapannya, untuk menjadi pembela bagi murid-muridnya, bahkan sampai kematiannya di atas kayu salib, serta kebangkitannya yang membuktikan kebenaran dan kemenangannya. Pertanyaan selanjutnya, mengapa orang Farisi tidak mengakui tuntutan belas kasihan atas peraturan dan ketentuan? Semangat mereka untuk ketaatan ritual membutakan mereka dari tuntutan kasih. Yesus mengingatkan orang-orang Farisi bahwa Sabat dimaksudkan demi kebaikan kita,
untuk menyegarkan dan memperbaharui kehidupan kita untuk Allah. Lebih tegasnya, Sabat dimaksudkan untuk kebaikan dan bukan untuk kejahatan. Menahan belas kasihan dan kebaikan dalam menanggapi kebutuhan manusia bukanlah bagian dari kehendak Allah bahwa kita beristirahat dari kerja yang tidak perlu. Referensi Yesus tentang roti kehadiran, baca dalam Markus 2 ayat 24, menyinggung roti kekal dari surga yang Ia tawarkan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Yesus anak Daud dan anak manusia, gelar untuk Mesias, menyatakan bahwa Ia adalah Tuhan atas hari Sabat. Yesus menyembuhkan pada hari Sabat dan menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang membutuhkan. Terima kasih. Kita baru saja mendengarkan renungan harian Jalan Hidup Katolik. Semoga segala aktivitas kita hari ini mendapat bimbingan dan penyertaan Tuhan serta berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.